Selamat pagi, saudaraku yang setuhan. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita sedang membahas tentang satu tema, aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita bicara bahwa ada bagian yang terpenting, yaitu bahwa Sakyus harus turun. Dengan kalimat Tuhan katakan bahwa aku harus menumpang di rumahmu. Dan kita harus betul-betul turun dari pohon, dari cara kita untuk melihat atau berjalan dengan Tuhan. Kita akan lihat lagi di dalam ayatnya, di dalam Lukas 19 ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yang menarik dari ayat ini, kalau kemarin kita bicara bahwa harus turun, yang menarik di tempat ini adalah dikatakan hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari hidup kita. Lusa kita tidak tahu, apa yang akan terjadi esok kita tidak akan pernah ngerti. Dan firman Tuhan tidak selalu berbicara tentang kemarin, tapi selalu berbicara dengan hari ini. Artinya bahwa hari ini di mana saudara ada adalah hidup sebuah kesempatan dalam hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup di mana engkau ada pada hari ini, itu sebuah kesempatan engkau bisa membawa Yesus atau Yesus menumpang dalam kehidupanmu. Saudara tidak akan pernah bisa membawa Yesus menumpang esok, tapi menumpang di rumah saudara hari ini. Jadi saudara kasih Tuhan, hari di mana saudara ada saat ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Karena esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga Tuhan berkata hari ini. Dikatakan dalam Ibrani 3 ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya. Jadi saudara kasih Tuhan, suara Tuhan, firman Tuhan, itu untuk saudara untuk hari ini. Bukan untuk kemarin atau untuk yang akan datang. Jadi hari ini, saudara harus mendengar akan firman Tuhan. Hari ini, saudara harus gunakan waktu untuk bisa mendengar apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan. Hari ini adalah kesempatan saudara masih bisa membuka Alkitab dan membaca kebenaran firman Tuhan. Itu hanya hari ini. Saudara tidak bisa berkata bahwa saya akan membaca Alkitab, saya akan setia membaca Alkitab, mulai besok pagi. Tidak bisa, saudaraku. Besok pagi saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Selagi saudara ada hari ini, ambillah keputusan untuk saudara mendengar akan firman Tuhan. Dikatakan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti katakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kembali kalimat hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Supaya kita tidak mengeraskan hati kita. Artinya apa? Ketika firman Tuhan sampai dalam hidup saudara, jangan saudara mengeraskan hati saudara. Buat hati saudara menjadi hati yang lunak. Buat hati saudara menjadi hati yang terbuka untuk Tuhan. Supaya Tuhan menumpang di dalam kehidupanmu. Artinya juga begini, saudaraku. Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara, ampuni saudaramu. Kasihilah saudaramu. Ampuni mereka. Jangan membenci. Kalau ada firman seperti itu dalam hatimu, respon kita harus kita tidak mengeraskan hati kita. Supaya apa? Tuhan sanggup menumpang di dalam kehidupan saudara. Kita tidak pernah bisa berkata, setahun lagi aku harus bisa, atau aku akan mengampuni mereka. Seminggu lagi aku baru bisa mengampuni mereka. Tidak bisa. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Biarlah ketika saudara mendengar firman Tuhan pada hari ini, dan firman itu kuat dalam hidup saudara, dan itu berbicara keras dalam hidup saudara, respon kita, jangan keraskan
hatimu. Semua hal. Bahkan ketika Tuhan berkata, persembahkanlah sesuatu buat orang lain. Respon kita sama. Jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Supaya firman Tuhan itu betul-betul sampai di dalam kehidupan saudara. Kalau ini terjadi, maka kita akan melihat hidup kita akan dirubahkan. Firman Tuhan adalah untuk hari ini. Biarlah pagi ini sudah bisa mendapatkan apa kata Tuhan dan sudah melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah kami mendengar firman-Mu dan kami mau Tuhan. Firman itu kami responi dengan hati yang tidak keras, hati yang lembut, yang terbuka buat Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan